Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah menyertai Bapak, Ibu, dan Saudaraku semuanya di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita layak bersyukur kepada Tuhan oleh sebab kemurahannya saudara-saudara kita yang beberapa hari yang lalu dinyatakan terdampak COVID Corona. Saat ini telah dinyatakan sembuh dan boleh pulang dan boleh kembali bekerja. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan dan kita layak syukuri. Dan tema renungan pagi saat ini, jalan kehidupan, yang terambil dari kitab Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini berbicara tentang jalan kehidupan yang Allah tawarkan kepada umatnya, yaitu umat Israel, baik utara maupun selatan tentunya. Mengapa Allah tawarkan jalan kehidupan kepada mereka? Umat pilihan Tuhan, umat Israel, yang telah dibawanya keluar dari tanah Mesir, pasal 2 ayat 9, dan yang telah diberi kemenangan atas suatu bangsa yang besar, atas suatu bangsa yang begitu kuat luar biasa, yaitu bangsa Amori. Mereka telah berlaku jahat di hadapan Tuhan, saudara. Mereka tidak taat terhadap firman Tuhan. Bahkan mereka menindas orang-orang miskin, orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang harusnya dilindungi, tetapi justru mereka tindas betul luar biasa. Mereka hidup mesum. Mereka melakukan pelacuran sekalipun itu disebut pelacuran bakti. Suatu ritual untuk dewa kesuburan. Bahkan mereka mencemarkan penyembahan-penyembahan terhadap Allah yang benar. Mereka berani menentang pelayan-pelayan Tuhan. Para nabi-nabi Allah yang melayani Allah dengan benar. Inilah dosa-dosa yang dikerjakan oleh umat pilihannya, umat Israel maupun Yehuda, yang berujung kepada penghukuman Allah yang begitu dahsyat buat mereka. Tidak ada orang yang sanggup bertahan menghadapi murka Allah atas kejahatan mereka. Bahkan para dewa sembahan mereka sekalipun tak berdaya, tak mampu memberikan perlindungan buat mereka. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini Nabi Amos menyerukan supaya mereka tidak pergi ke Gilgal, tidak pergi ke Betel, tidak menyeberang ke Berseba. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan jalan kehidupan buat mereka. Di dalam ayat yang keempat dinyatakan begini, carilah aku, maka kamu akan hidup. Dan di dalam ayat 6 bagian A dikatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Inilah jalan yang diberikan Tuhan buat umat pilihannya, untuk mereka bisa lepas, bisa bebas dari hukuman Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa buat mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga hanya dalam hidup kita, saudaraku. Hidup kita saat ini dibayang-bayangi oleh kematian melalui wabahnya COVID-19. Semua orang di dunia dihantui yang namanya kematian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikatakan, ketika kita menengok diri kita sendiri masing-masing, mungkin benar jika Allah itu marah, jika Allah itu murka. Kita bisa perhatikan, saudara, kejahatan saat ini begitu luar biasa. Bahkan sekalipun kita hidup di negara yang demokratis, religius sekalipun, tetapi kejahatan di sana sini terjadi begitu luar biasa. Kita perhatikan, saudaraku, sekalipun kita itu kan hidup di suatu negara yang religinya luar biasa,
Ya. Gereja jumlahnya besar, doa pagi ada, ibadah-ibadah gencar, KKR ada luar biasa. Tetapi kejahatan tidak berkurang tapi bertambah luar biasa. Pembunuhan, pelecehan seksual, perkosaan, insek, narkoba, kekerasan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi kejahatan-kejahatan yang lainnya yang terus-menerus terjadi dalam hidup ini. Bahkan saudara yang dikasih Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang harusnya mampu mengembalikan umatnya kepada Allah, hanya mampu menawarkan mewahnya, megahnya fasilitas ibadah, semaraknya liturgi ibadah dalam suatu gereja. Gereja tidak mampu menyentuh kebutuhan umatnya sesungguhnya, yaitu umat itu butuh Allah, umat itu butuh Tuhan. Tetapi gereja hanya menawarkan kemegahan, hiruk pikuk dalam suatu ibadah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kondisi seperti ini, seperti umat Tuhan, umat Israel dikatakan jangan kau pergi ke Gilgal, jangan kau pergi ke Betel. Mungkin juga demikian buat kita. Yang kamu cari itu bukan kemegahan gereja, bukan fasilitas yang mewah, bukan fasilitas yang wah, bukan tata cara yang luar biasa, bukan pendeta yang luar biasa. Tapi yang kamu perlu adalah Tuhan Allah. Ini yang perlu kita pahami dalam setiap hidup kita. Dalam kita bekerja, saya berharap ketika kita sudah bebas dari COVID, gereja-gereja Tuhan kembali kepada tujuan Allah, yaitu menghadirkan Tuhan dalam hidup umat, menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan semuanya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika setiap kita mencari Tuhan, mencari Allah, jalan kehidupan dibentangkan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan beri jalan kehidupan buat setiap kita. Luar biasa. Tuhan itu penuh kasih dan anugerah. Seperti Tuhan membentangkan jalan kehidupan buat Israel yang begitu jahatnya di mata Tuhan. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Allah memberikan jalan kehidupan buat mereka. Demikian juga hanya dalam hidup kita, saudara. Tuhan memberikan jalan kehidupan buat setiap kita. Sesulit apapun, sesukar apapun hidup ini, Tuhan mau berikan hidup buat setiap kita. Hidup yang diberikan Tuhan bukan sekedar hidup bisa bernafas, tapi hidup yang berkelimpahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, jaga jarak, senantiasa bersukacita dan mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Saudaraku semuanya. Haleluya. Amin.